Wan nisa'u utawi wong wadon fihi ing dalam tolak. Adapun wanita dalam cerai iku dorbani iku ada dua macam. Dorbun utawi macam yang pertama fi tolakihinna ing dalam mentolak an-nisa ing dalam cerai an-nisa iku sunnatun iku tolak sunnah. Wa bid'atun lan yang kedua tolak bid'ah. Wahunna hale utawi an-nisa wahunna hale utawi an-nisa iku zawatul haidi iku wanita yang punya haid. Fasunnatuh mongko utawi tolak sunnah an yuki at-talaqa fi tuhrin ghairi mujabi'in fi an yuki'ah iku yento menjatuhkan sopo zauj atau suami. An yuki'ah itu yento menjatuhkan sopo zauj atau suami at-talaqa ing tolak fiturin ing dalam masa suci. Suami menjatuhkan cerai pada istrinya di waktu istri suci. Wairih mujami'in lan tidak berhubungan fihi ing dalam oh iya belum dibuka ya buka fihi ing dalam tuhrin wal bid'atu utawi tolak bid'ah iku an yuki'ah itu yang to menjatuhkan sopo zauj atau suami at-talaqa ing tolak fil haidi ing dalam waktu haid. Au fi tuhrin utawa ing dalam waktu suci jama'ah fi jamaah kang berhubungan sopo zauj jamaah kang berhubungan sopo zauj ha ing an-nisa fihi ing dalam tuhrin. Jadi secara umum cerai itu ada dua macam. Cerai kalau bin nisbah kepada perempuan ada dua macam. Ada cerai sunni, ada bid'i atau cerai sunnah dan bid'ah. Itu tinggal memandang apakah wanita itu dalam kondisi haid atau tidak umpamanya. Terus wadarbun lan utawi satu macam laisa kang ora ono fi tolakihinna ing dalam mencerai an-nisa sunnatun iku tolak sunnatun opo tolak sunnah wala bid'atun lan tolak bid'ah. Yang kedua bukan tolak bid'ah, bukan tolak sunnah, yaitu wahunna utawi an-nisa arbaun iku 4 macam. As-saghirah yang pertama wanita yang masih kecil. Istrinya masih berusia 8 tahun umpamanya, 7 tahun. Jadi baru nikah dijodohkan, istrinya berusia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. SD. Intinya tidak sampai 9 tahun. Karena lumrahnya wanita haid itu 9 tahun. Imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa lailatun wal aktsar ajal. Imkanuhu mungkinnya keluarnya haid min ba'di tis'in itu ketika sudah berusia 9 tahun. Wis anggaplah lumrahnya
ketika binisbah kepada usia wanita itu berusia 9 tahun. Tapi lumrahnya kalau memang sampai 9, 10, bahkan 12 belum keluar dari haid, maka ketika sudah berusia 15 tahun itu dianggap dewasa. Keluar tidak keluar itu sudah dianggap dewasa, sehingga wajib melaksanakan kewajiban syariat seperti sholat dan yang lainnya. Sekarang masalahnya istrinya masih belum haid, anggaplah 8 tahun. Dicerai, maka itu namanya bukan tolak sunni, bukan tolak bid'i. Yang kedua, wal aisah, wanita yang putus dari haid, wanita yang tidak mungkin haid, kurang lebihnya sudah berusia 60 tahun ke atas, itu kemungkinan besar tidak mungkin keluar haid. Yang ketiga, wal hamil, wanita yang hamil. Yang keempat, wal mukhtali ahlan, wanita yang di khulu. Khulu itu nanti ada di belakang. Khulu itu adalah istri menggugat untuk dicerai, tapi istri memberi sesuatu. Mas, saya cerai mas, saya kasih mobil. Paham ya? Istri minta cerai, tapi istrinya ngasih sesuatu. Itu namanya khulu. Jadi dalam perpisahan itu ada 3 bahasa dalam fikih. Ada tolak. Tolak ini yang berangkat atau yang berhak adalah suami. Itu namanya tolak. Paham ya? Itu tolak. Yang kedua dari pihak istri, bisa khulu, bisa fasakh. Fasakh itu menggugat cerai dengan beberapa faktor. Contohnya sudah lama tidak diberi nafkah, maksudnya tidak diberi nafkah. Dan memang kenyataannya suami itu muksir. Apa muksir? Tidak mampu untuk memberi nafkah. Maka nanti ada imhal. Imhal itu masa penungguan. Setelah itu baru, karena pernikahan resmi, berarti istri berhak untuk mengadu kepada pihak hakim atau pihak KUA untuk menggugat perceraian. Atau faktor-faktor yang lain, contohnya wabil jununi wal judab wal baras kullu minaz zaujati in yakhtar kholas, ada di depan. Ketika calonnya tidak tahu, ketika istri itu nggak tahu bahwa calonnya itu gila, jadi sudah pacaran dengan orang gila semestinya. Jadi dia pacaran dengan orang gila, nggak tahu dia gila, terus melanjutkan pernikahan, ternyata sadar, loh kok gila ya? Maka dia boleh untuk fasakh. Atau punya penyakit judam, penyakit corona umpamanya. Kalau memang tidak tahu sebelumnya, kalau sudah tahu bahwa calonnya gila, calonnya punya penyakit judam dan yang lainnya, maka nggak boleh, karena dia sudah tahu kok masih melanjutkan pernikahan. Dan sebaliknya, yang perempuan tidak tahu bahwa calon suaminya itu gila umpamanya, nanti ada di belakang, di depannya, depan belakangnya, itu fasakh. Yang ketiga khulu nanti ada di belakang. Khulu itu istri menggugat cerai tapi dengan memberi sesuatu. Contohnya tadi, mas, saya cerai, saya kasih mobil umpamanya, mobil mainan. Itu namanya khulu. Jadi perpisah ada 3 macam. Kalau tolak itu yang berhak adalah suami. Kalau menggugat cerai itu adalah istri. Bisa jalur fasakh, faskhun nikah, atau yang namanya khulu. Kalau dipersulit nantinya, sudah melaporkan ke KUA tapi dipersulit. Bagaimana? Contoh persulit, KUA tidak membatalkan pernikahan atau tidak memisah kecuali dengan membayar uang sekian umpamanya. Padahal nggak mampu, itu boleh-boleh saja untuk untuk merusak dengan sendirinya. Terus wal mukhtali'atuh, lan wanita yang dihulu, tadi hulu itu yang perempuan minta cerai dengan memberi sesuatu pada suaminya.
allati lam yadkhul biha, allati lam yadkhul yang masih belum berhubungan sopo zauj atau suami, biha kalawan mukhtali'ah, allati lam yadkhul kang yang belum berhubungan sopo suami atau zauj biha kalawan mukhtali'ah.